guru hebat dimanapun saja berada. Saya Purwanita Puji Lestari dari SMP Negeri 5 Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya mengambil berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun saja berada, saat ini saya mengajar matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru. Namun, apa yang terjadi apabila pembelajaran matematika hanya bersifat teoritis dan disampaikan secara konvensional? Tentu murid akan merasa bosan dan cenderung pasif, sedangkan setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dan apabila kebutuhan anak tidak terpenuhi serta apa yang dihadapi tidak sesuai dengan yang disenangi, maka anak tidak akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Lihat situasi tersebut, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menyusun instrumen asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Hasil analisis asesmen diagnostik kognitif digunakan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif digunakan untuk melihat gaya belajar mereka. Awal pembelajaran, kita awali berdoa bersama, ice breaking, dan melaksanakan teknik stop agar murid dapat fokus dalam pembelajaran. Dilanjutkan dengan A persepsi dengan menanyakan materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Dalam tahap stimulasi, guru memberikan pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan kodrat alam dan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, murid dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai gaya belajar mereka. Dalam kelompok tersebut, mereka bekerja sama menyelesaikan lembar kerja murid. Sebelumnya, guru telah menyiapkan konten sesuai kebutuhan belajar murid sebagai referensi belajar. Murid dengan gaya belajar auditori, mereka mencari referensi melalui video pembelajaran. Untuk murid gaya belajar visual, mereka mencari referensi melalui handout. Sedangkan murid dengan gaya belajar kinestetik, mereka menggunakan alat peraga Pitagoras. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru dapat melakukan pendampingan di setiap masing-masing kelompok untuk memberikan bantuan apabila terdapat murid yang membutuhkan bantuan. Pada tahap verifikasi, guru mengajak murid untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ada yang presentasi menggunakan alat peraga, ada pula yang presentasi menggunakan kertas manila. Pada tahap ini, murid dapat menanyakan dan membandingkan dengan hasil diskusi mereka agar tidak terjadi miskonsepsi. Di sini peran guru mengkonfirmasi atas hasil diskusi mereka. Selanjutnya, guru mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan soal yang disesuaikan dengan pemahaman murid. Soal tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu soal bersifat konkret, soal bersifat sedikit terbuka, dan soal bersifat terbuka. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun saja berada, saya sangat senang dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat peningkatan yang signifikan terhadap minat belajar matematika. Dilihat dari refleksi akhir pembelajaran serta observasi bahwa 95% anak menyukai pembelajaran pada hari itu dan antusias untuk belajar matematika sangat tinggi. Selain itu, pemahaman konsep yang diajarkan serta keterampilan murid menjadi lebih meningkat. Hal ini terlihat dari evaluasi akhir pembelajaran. Dan tentunya ini semua menjadi motivasi bagi saya untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran ke depan agar pembelajaran bagi murid lebih bermakna. Demikian video berbagi praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar murid mengerti.